Halo semuanya, jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol bareng Geofisika. kawan. Ini kita hari ini narasumber semua nih, hostnya ini males nih. Pulang kampung Pulang kampung ini karena edisi liburan, jadi nasib ya. kampung terpaksa ini dua narasumber langsung sekaligus menjadi host acara pada hari ini. Iya, malah seru deh Pak Malah seru, kayaknya. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Wiwit Suryanto. Saat ini menjadi staf pengajar atau dosen di program studi Geofisika. Ini sudah berapa tahun? Lebih dari 20 tahun. Mungkin hampir 25. 25 kayaknya Pak Wiwit. 25 ya kita ya. 25 tahun. Udah seperempat abad ini kita. Dan narasumber yang kedua silakan. Ini teman saya kuliah sebetulnya buat ini. Tapi silakan buat ini. Ya, saya Ade Anggraini. Saya tadi Pak Wiwit bilang teman kuliah sejak S1 dulu ya Pak Wiwit ya. Kalau Pak Wiwit sudah 25 tahun, saya sedikit lebih pendek mengajarnya, yaitu sekitar 20 tahunan lah saya di Lebih dari 5 tahunan ya? Ya, ada gap 5 tahun kita Pak. 5 tahun. Ya, kayak gitu sih. Iya. Ini dengar-dengar kan dulu beda ya. Dulu kan saya begitu lulus ditawari jadi dosen langsung saya ambil. Dia kayaknya nggak mau waktu itu. Enggak, Terus saya nggak mau. kerja dulu Gaya di saya gaya nggak mau. perusahaan besar lah. Melalang buana. Iya ya. Tapi kok akhirnya jadi dosen juga ini kenapa? Lah, kok saya diwawancara? Iya. Oke. Iya sih, sebetulnya kalau saya mungkin kalau Pak Wiwit mendengar jawaban saya agak terkejut ya. Jadi dulu ketika Pak Wiwit lulus duluan kan, Pak Wiwit lulus duluan beberapa bulan setelah sebelum saya ya. Kemudian Pak Wiwit kan langsung komitmen untuk menjadi staf pengajar di sini ya. Sedangkan saya yang kemudian lulus beberapa bulan kemudian itu memilih untuk berkarir di tempat lain gitu. Tapi setelah beberapa tahun, jadi saya hanya 4 tahun waktu itu berkarir di satu perusahaan multinasional ya. Kemudian dalam masa itu kan saya tinggal di luar negeri tuh. Iya. Terus saya mengerjakan. Ketemu di Jerman waktu itu. Nah, jadi saya di Inggris, Pak Wiwit waktu itu baru datang ke Jerman kan. Lalu kita beberapa kali komunikasi ya. Terus dan setiap kali kemudian saya pulang ke Indonesia, saya mampir ke kampus, saya melihat kok yang dikerjakan oleh teman-teman dosen di sini itu macam-macam. Bahkan saya melihat kok yang dulu saya tidak bisa kerjakan, sekarang bisa dikerjakan oleh teman-teman di sini gitu kan. Sedangkan saya merasa yang saya kerjakan di pekerjaan saya itu cenderung itu aja. Tapi sekali lagi itu Wang Sinawang lah ibaratnya. Wang Sinawang pada tahu ya. Maksudnya ya saya melihat memandang Palembang tapi bisa Jawa. sudah makan gudeg soalnya. Nah, karena atas dasar itu saya melihat kok kayaknya menjadi dosen ini lebih menarik dalam artian pengayaan keilmuannya itu luar biasa ya. Kemudian yang dikerjakan itu macam-macam. Jadi menurut saya kok cenderung lebih challenging ketimbang pekerjaan yang saya hadapi saat itu gitu ya. Iya, sama. Saya tadi kaget bukan alasannya tadi, tapi ini ngepetnya agak settingannya tadi berbicara siapa nih? Ini yang pakai yang kurus tadi kayaknya Pak. Jadi kayak gitu. Jadi beda. Gitu sih kira-kira. Kemudian ya akhirnya ya itulah saya balik ke sini. Dan ternyata ya begitulah memang challenging pekerjaan kita sekarang. Ada yang nonton Pak kita Pak? Ada yang nonton ya? Halo. Oh iya ini podcast kedua ya teman-teman. Jadi yang pertama dulu silakan dilihat ya, yang pertama menarik juga. Kita ada narasumber alumni kami ya yang sudah bekerja. Nah ini karena mau apa materinya ini tadi tiba-tiba bikin yang kedua ini. Iya, terus gila lah. Bisa terus ya yang ketiga, keempat. Ya, dengan narasumber yang keren-keren juga ya. Kita carikan. Kalau yang hari ini ya narasumber orang-orang biasa seperti kami lah ya. Nanti mau yang bahasa apa, pakai bahasa Perancis kita carikan. Ready first. Saya duluan. Oke. Sebentar, kalau dibilang lemah mental mungkin enggak juga kali ya.
Tapi saya merasa bahwa generasi Z ini adalah generasi yang memang memiliki karakter tersendiri gitu ya. Kalau disebut ada kelemahan, mereka juga punya kekuatan gitu kan ya. Dan sebenarnya di generasi kita ya Pak Wit juga sama ya, ada kelemahan dan ada kekuatannya gitu kan. Hanya mungkin saya merasa ada karakter dari teman-teman Gen Z ini yang kemudian menyebabkan sedikit kesulitan ketika harus bergaul di dunia nyata. Artinya mungkin mereka ketika mereka lahir itu kan mereka sudah langsung akrab dengan yang namanya teknologi digital ya. Sedangkan dosen-dosen ya, itu adalah generasi yang harus belajar ya, beralih dari teknologi analog ke teknologi digital gitu ya. Sehingga sebetulnya mungkin dari segi kemampuan itu teman-teman dosen di generasi saya itu kemampuannya lebih broad gitu ya, lebih luas gitu. Sedangkan teman-teman di Gen Z itu kemampuannya terkonsentrasi di satu bagian saja gitu. Dan ketika mereka terlalu ahli di satu bagian, sehingga mereka menjadi kurang ahli di bagian yang lain. Padahal saat ini untuk bergaul dengan banyak orang itu keahlian yang diperlukan adalah keahlian yang lebih broad itu. Nah, hal itu yang kemudian menurut saya kadang-kadang menyebabkan ada sedikit clash gitu ketika harus misalnya bergaul di kampus ya, karena bergaul di kampus kan tidak hanya dengan generasinya saja, tapi juga harus bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, notabene para dosen seperti saya dan Pak Wiwit, atau juga dengan teman-teman tendik gitu ya, yang juga sebagian besar itu lebih tua dari teman-teman Gen Z gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kemudian kita berusaha untuk saling memahami sih sebenarnya bisa dibilang nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang karena kita mungkin mengambil dari point of view masing-masing dengan sangat strict gitu ya, sehingga ya itu tadi jadi timbul masalah sih. Itu ya. Iya, kalau saya sih bilang begitu sih. Nggak tahu deh kalau Pak Awit. Sama sih sebenarnya. Jadi masing-masing punya kekuatannya sendiri ya. Gen Z termasuk menurut saya. Mungkin tadi di antara yang termasuk yang dia lebih lugas kan dibanding kita dulu kan kita tuh dibesarkan dari teknologi analog ya, radio masih jadi belum seperti sekarang sudah audio visual, ada video. Mereka lahir sudah YouTube ada, kita kan radio gitu. Sama dulu TV aja belum ada. Sehingga cara berkomunikasi, cara merespon informasi juga beda kan? Ya. Kita termasuk dalam hal misalnya kalau Gen Z kan pengennya instan segala sesuatu. Sementara kita dulu tuh misalnya mau ketemu dosen saja kadang kan kita harus nunggu sabar ya, harus kadang-kadang sudah janjian dosennya nggak datang dan pun kita nggak tahu karena nggak ada media komunikasi untuk berhubungan dengan dosen. Sekarang kan sudah bisa WhatsApp, bisa email, bisa SMS atau apapun lah, DM di media sosial. Nah, kadang-kadang ini yang bikin ada salah pahaman ya, dikiranya kalau ya nggak menyadari bahwa memang eranya Gen Z itu kan dia lugas langsung kan, ketemu Pak, Bapak udah siap belum gitu kan. Nah kita dulu kan yang seperti itu kayak nggak sopan gitu kan. Kita dulu harus nunggu dulu, izin dulu, bahkan janjiannya sehari sebelumnya janjian, ketemunya baru besok gitu. Gen Z beda, dia langsung, Bapak udah datang belum? Kalau sudah saya tak berangkat gitu. Jadi kalau kami menyadari itu, kalau dosen-dosen menyadari nggak ada masalah kan yang seperti itu kan, tinggal cara mensikapinya saja ya. Jangan sampai hanya sebenarnya kan mereka karena nggak tahu kan dulu kita pernah mengalami masa-masa yang janjian saja harus sehari sebelumnya prepare gitu. Terus ya kita nggak fair juga kalau mengkondisikan anak sekarang juga harus gitu, itu menurut saya sih nggak fair. Jadi ya mengalir saja mengikuti era yang sekarang. Jadi ya cuman ya kadang-kadang kalau pas lagi ada tanduknya, oh ini kan besok ini nggak ada waktu gitu. Tapi ya ini saya kira nggak ada masalah, sama saja karena memang eranya sih yang beda ya, kita harus menyadari. IPK penting sebetulnya itu sebagai threshold ya. Selebihnya kan kalau saat ini biasanya orang melihat langsung kemampuannya secara teknis ya.
Cuma memang masalahnya seringkali pada saat kita mulai saya melamar kerja itu kan diantara yang dilihat oleh perusahaan itu adalah IPK itu, karena kalau enggak kan jutaan ini yang daftar jutaan. Nah, dari mana kita tahu atau melihat kompetensi jutaan orang itu kan nggak bisa. Jadi memang harus ada standar nilai yang dipakai sebagai threshold. Nah, itu IPK tadi. Artinya misalnya standar terendah sekarang saya nggak tahu, mungkin 3,0 gitu kan. Ya sudah, menurut saya kalau sudah bisa 3,0 ya itu sudah cukup. Sehingga nanti diperkaya dengan soft skill gitu ya, yang mungkin di era sekarang ini lebih penting ya. Misalnya tentang IT, tentang programming, apalagi di QC kan penting sekali. Nah, dengan skill itu saya kira akan jauh lebih mudah ya mahasiswa nanti mendapatkan kerjaan dibanding hanya IP yang tinggi tapi dia nggak punya soft skill yang kaya. Saya gitu deh kira-kira kalau terkait dengan IPK. Saya juga mirip sih seperti kata Pak Wiwit tadi. Jadi IPK penting jelas ya, karena itu yang membuktikan seberapa berhasil kita gitu kan di dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi kan sebetulnya. Ya, betul. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang melekat bersama IPK itu kan Pak Wiwit ya. Betul. Karena ketika kita mengklaim saya cum laude, tapi ternyata di tes nggak bisa apa-apa, itu kan juga kasihan gitu sebetulnya. Jadi kemarin kan ada yang alumni kan, dia kan punya perusahaan, tiba-tiba tuh telepon, Mas, mahasiswamu cum laude nih bodoh-bodoh. Saya kaget itu, apa ya Mas, tiba-tiba ngegas ya. Enggak, tak tes itu Dora Enjoh gitu. Jadi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi harus diimbangi lah, IP tinggi ya performanya juga harus. Iya, mestinya begitu. Jadi kalau di zaman kita kan dapat IP 3,0 kan susah sekali. Wah, disembah-sembah ibaratnya gitu kan. Anak sekarang kuliah dapat B gitu kan langsung wah hancur dunia. Kalau kita kalkulus dapat B, iya satu angkatan bisa ditraktir. Jadi memang ada perbedaan mindset sih ya, tapi benar juga tadi. Jadi kalau menurut saya IPK tetap penting, tapi sekali lagi yang melekat dengan IPK itu jauh lebih penting. Gitu kan. Kalau memang kita berani jadi cum laude, ya kita harus bertanggung jawabkan. Cum laude itu harusnya seperti apa gitu kan. Dan benar tadi, tidak melulu kemudian ketika kita sudah dapat IPK tinggi lalu artinya pekerjaan otomatis datang ke kita. Kan enggak juga gitu kan. Zaman saya kerja dulu gitu kan, memang ada threshold IPK ya, tapi sekali lagi ketika kita dites, kita ditanyai terus dihubungkan kalau kamu punya IPK sekian ya, lalu nanti kamu bisa kontribusi apa ke perusahaan saya misalnya gitu. Bahkan sampai setelah bekerja pun itu selalu kan kita ada semacam appraisal atau penilaian tahunan ya. Gitu. Yang itu kemudian dikaitkan juga dengan performa kita kan, mau nggak mau. Jadi IPK tuh udah sekedar cuma alat untuk masuk aja. Tapi ketika di dalam company ya sudah, itu kan yang dinilai kinerja kita gitu kan, bukan lagi IPK-nya gitu. Jadi ya memang harus bertanggung jawab sih ya Pak Wit ya. Berarti dapat nilai bagus harus berani bertanggung jawab dengan nilai itu. Itu aja sih gampangnya ya. Bisa dulu ya. Ini kisahnya. Pak Wit banyak kisahnya Pak Wit ini. Nggak satu kan kalau dulu itu kalau soal ujian itu mungkin termasuk yang dibenci teman-teman karena saya nggak suka ngasih contekan, jadi penutup itu. Karena menurut saya ya ujian itu sebetulnya saat dimana kita mengeluarkan kemampuan terbaik kita yang sudah kita siapkan selama ini. Artinya ya harus gentleman, hanya kita nggak siap ya harus mungkin siap dengan katakanlah hasil yang kurang baik atau nilai yang jelek gitu. Artinya tidak mencari kesempatan untuk mencari contekan atau bertanya ke teman gitu ya di sebelah gitu. Itu saya dulu seperti itu, sehingga saya menerapkan itu ke mahasiswa saya. Jadi saya kalau melihat ada praktek seperti, karena kelihatan sekali, saya kan waktu dosen muda itu, ini masih ingat di masa saya masih, saya jadi pengawasnya. Saya tahu itu contek, itu saling tukar itulah, tukar jawaban.
Sehingga saya tunggu itu tepat di samping orang yang mau tegur teriak, jadi nggak sempat itu terjadi. Ya masih ingat ini maksudnya pasti ini kalau yang lihat podcast ini. Jadi wah itu pada stres itu karena mereka nggak bisa melakukan praktek gitu. Jadi kalau kecurangan kami saya sendiri termasuk yang ketat ya. Lebih baik saya selalu menyampaikan ke mahasiswa lebih baik nilai jelek tapi itu hasil cerita sendiri daripada nilai bagus tapi hasil kita tidak jujur. Itu aja sih. Gimana Mbak Dek? Kalau masalah integritas akademik mungkin saya juga sama seperti Pak Wiwit ya. Jadi saya termasuk yang cukup keras untuk hal ini gitu ya. Makanya walaupun ada ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, biasanya di kelas-kelas saya itu saya memberikan ujian tambahan ya, yang saya sendiri yang menjaga, saya sendiri yang mengawasi, dan saya melihat ada nggak mahasiswa yang berusaha untuk mencari celah gitu kan, karena itu kesempatan bagi saya untuk menekankan bahwa menjadi jujur itu penting gitu. Ya, hasil itu penting, tapi lebih penting lagi hasil yang baik yang diusahakan dengan kejujuran gitu kan. Sebetulnya itu sih, dan itu lebih penting ya. Lebih penting daripada sekedar nilai tadi kan. Tinggi, tapi ternyata juga kalau hasilnya dari tempat yang tidak seharusnya atau dengan cara yang seharusnya kan kemudian juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya malah kasihan kan, itu kan sebenarnya untuk dirinya sendiri kan. Jadi kasihan sekali kalau melihat melakukan kecurangan itu kan nanti nggak ada gunanya gitu dia. Pada akhirnya juga orang nggak tahu kan kemampuan. Kalau dari sisi integritas akademik, saya pikir saya dan Pak Wit sepakat ya untuk hal itu. Itu janganlah. Tapi ada hal-hal lain juga sih Pak Wit yang kemudian di zaman kita tidak berani lakukan, tapi di zaman anak sekarang itu mereka melakukan itu sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Dan saya termasuk yang agak longgar untuk hal ini. Contohnya. Kadang-kadang mahasiswa itu membawa minuman dan makanan ke kelas. Gitu. Di zaman kita dulu ya, kita kalau misalnya sedang kuliah ya nggak berani kan makan dan minum gitu kan. Kalau anak sekarang itu kayaknya sangat biasa gitu kan, lagi kuliah terus nyeruput, minum kopinya, atau ada yang terus sambil ngemplok gitu kan. Kadang saya juga ketawa dan saya langsung bilang, kamu makan? Saya sekelas pada nengok semua gitu kan. Terus anaknya sebenarnya kalau makan minum ya, saya jadi geli. Nggak apa-apa lah, artinya itu natural banget kan manusia kan. Apalagi dulu kan kalau saya Bu Ade juga kan terpapar pendidikan di luar negeri kan biasa di sana orang di kelas biasa. Jadi itu terapkan juga di sini kalau sekedar minum kan nggak mungkin makan pakai piring kan kalau di kelas. Mereka selalu bawa cemilan terus pop-up gitu. Iya kan sekedar minum sih alamiah banget lah kita. Biasa. Kalau itu juga saya masih toleran lah, gitu. Asal tidak mengganggu yang lain, tidak membuat suara misalnya. Tapi Pak Wit pernah nggak ngamatin seringkali ada anak-anak yang begitu senangnya untuk berdandan dan benar ngecek apakah make up-nya itu set setiap 5 menit sekali, ada nggak? Ada itu begitu, ada Pak. Yang paling bete itu. Atau dia asik lihat konten apa gitu ya, kita berbusa-busa di depan gitu, dia itu yang biasa nggak marah tapi gimana gitu, ada kasihan gitu dia kan cuma meluangkan waktu sebentar ya untuk fokus di kelas tapi memikirkan lain, itu sayang banget, kasihan orang tuanya. Kadang-kadang kalau yang itu biasanya saya tegur, saya pikir kalau memang itu lebih penting silakan kamu di luar dulu, nanti kalau selesai kamu masuk lagi ya, saya bilang itu. Tapi bicara makan minum jadi pengen minum ini. Biasanya nih Pak Senung ada nawarin kopi atau apa gitu, coba dipanggil Pak. Kita panggil dulu nih monitor dapur. Pantri Pak Senung. Pantri ada minum ini. Minum dong. Kopi dong Pak. Masa lagi Pak? Pak Senung. Kan teh apa kopi? Kopi boleh Pak. Kopi boleh Pak. Kopi tadi dipisah. Motor Senung, Mas Senung. Kopi Pak Senung is the best ya. Mas Senung itu sebelum kita haus itu udah. Asal itu mesin learning, jadi baru lihat artificial intelligence dari jauh kan langsung. Udah tahu dia. Tiba-tiba datang sendiri, padahal kita baru batin.
Ketoknya pengen ngopi ya, aku besok Pak langsung datang sendiri. Iya, mesin learningnya luar biasa Pak sama itu. Oke. Apa ya? Sebenarnya kalau iklan jarum itu kan, kok beri 3 pertanyaan. Itu. Tapi kalau saya sih dulu kita kan kebetulan kami satu angkatan itu nggak banyak kan, mahasiswanya cuma yang pada akhirnya terus berjalan gitu. Awalnya 15 ya kita ya? Awalnya 15. Dulu cuma 10 ya Pak? Ya, itu tinggal 10 ya, rata-rata 10 atau 9. 10 orang lah. Jadi sedikit jumlahnya mahasiswanya. Dan kita tuh merasakan, kalau saya ingat-ingat ya, tadi kan kalau balik lagi, sebenarnya kita sudah mengalami hal terbaik ya kuliah itu. Jadi kita hampir setiap weekend gitu kan naik gunung, jalan-jalan lah kemana gitu ya. Apalagi kan kalau Gibsika tuh hampir setiap semester tuh ada kegiatan jalan-jalannya ya. Nah zaman dulu itu tidak sekedar jalan pada saat praktikumnya kan kita jalan, tapi termasuk mempersiapkannya itu kan kita juga harus survei dulu kan. Jadi, udah jalan-jalan kemana-mana, sehingga menurut saya sih pada saat kalau disuruh kembali itu ya mungkin akan lebih banyak jalan-jalannya ya. Tapi kita sudah waktu itu sudah sangat apa ya istilahnya menikmati ya masa-masa jadi mahasiswa yang penuh dengan ya kita kedekatannya cukup baik ya. Karena ya tadi sering ke lapangan bareng, kemudian juga mungkin ya tadi kalau bisa dapat nilai lebih bagus karena dulu kan nilainya nggak kayak anak sekarang ya, semua kumpulan dulu tuh aduh mau dapat aja harus berjuang ya, dan nggak ada nego. Kalau sekarang kan nilai jelek aja WA dosennya itu Pak bisa nggak di upgrade gitu. Dulu nggak berani, kita dapat C ya sudah alhamdulillah dapat C atau B gitu. Ya udah, kalau saya udah deh, kalau suruh kembali ya kan malah lebih banyak jalan-jalannya. Jalan-jalannya ya. Iya. Kalau saya mungkin seandainya bisa memperbaiki apa yang menjadi masa lalu, saya ingin mendapat kesempatan seperti anak sekarang sebetulnya. Anak sekarang itu kan mau cari apa ada internet. Mau kegiatan apa biasanya ada kesempatan untuk disupport secara finansial gitu kan. Zaman kita kan susah ya Pak Wawit ya, susah sekali sehingga untuk tadi untuk terekspos kegiatan-kegiatan seperti zaman sekarang tuh hampir gak ada. Karena kita banyak jalan-jalan ke gunung aja karena itu yang gratis gitu kan. Jadi saya tuh ingat naik pesawat pertama itu ya setelah jadi dosen waktu dikirim mewakili lab ya dengan biaya dari sponsor kan dulu ya nggak kebayang. Sekarang kan ada tiket murah gitu-gitu ya. Dulu kita jalannya lebih bisa ya. Iya. Kalau misalnya sudah seperti zaman kita udah seperti sekarang fasilitasnya itu saya berpikir pasti kita sudah keliling dunia ya Pak Wit ya. Kalau dulu kita nggak punya duit aja bisa sampai mana-mana ya. Apalagi punya duit ya kita ya beratnya. Itu sih mungkin seandainya ingin memutar kembali ya mungkin akan tadi mendapatkan support lebih banyak dari universitas maupun dari pihak-pihak lain. Sehingga kita punya exposure yang juga lebih luar biasa sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Tapi kan nggak jadi dosen di sini, jadi dosen di. Nah itu masalahnya, bisa jadi nanti kita pindah ke Jerman, ke Mainz Edu ya jangan-jangan. Kayaknya udah gitu. Ya tapi di sini enak sih, kita nyicil ayam kalau di Jogja. Gitu ceritanya. Gitu teman-teman semuanya. Cukup ya ini udah. Panjang ya, boleh ditutup aja kita tutup ya. Jadi ini semuanya obrolan singkat kami ya. Tadi temanya juga tiba-tiba diminta terkait dengan apa namanya mahasiswa Gen Z, karena memang banyak mahasiswa kita yang tadi ya kita udah diskusikan bahwa di samping dia lebih lugas, kadang-kadang juga mereka lebih straightforward gitu ya. Tapi juga diantaranya karena interaksi sosialnya kurang mungkin ya, jadi ada beberapa juga yang ada masalah berhubungan dengan komunikasi, masalah kesehatan mental lah. Tapi menurut saya itu hanya karena masalah komunikasi saja, sesuatu yang sebenarnya kalau dikomunikasikan ya dengan dosen atau dengan teman-temannya itu sebenarnya bukan masalah gitu. Tapi karena dia nggak punya sarana gitu ya untuk itu, dia mau ke siapa nih, jadi dipendam sendiri dan jadi masalah. Jadi katanya mahasiswa jangan sampai
seperti itu ya. Jika ada masalah, kami itu seneng Mbak didatangin, dicurhati. Ya. Pokoknya kami bisa bantu semua. Nggak harus masalah finansial. Nggak dudut dia bilang Pak aku orang dudut. Nanti Bu Ade bisa nyarikan. Nanti saya bilang sama. Baik, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak. Di acara ngopi edisi kedua, kita ketemu lagi edisi berikutnya. Thank you.